yang gak enak. Bisa kan? Iya, bisa. Atau enggak denger cerita teman-teman yang masih pacaran. Ada kali teman masih pacaran. Sen, tapi lu bahagia di Good Night, Sen. Terlihatnya gimana, Le? Kelihatannya sih lu bangga sekali akan karya musiknya ya. Lagian lu dulu punya band. Gua. Iya, lu punya band dulu cabut sih. Sekarang nyari-nyari band. Iya juga sih. Iya Iya. juga. Iya. Gue nyari Berarti lu tuh gue nyari band yang nggak ada drummernya. Gue kan pusing kalau waktu di Club ET sama drummernya kan. Secara basis harusnya kawin sama drummernya, tapi dalam hal bermusik, masa Allah kadang-kadang sama Desa suka, wah, ah ini kan pakai semua MIDI, pakai sequencer. Drummer lu sombong sih. Tapi dia semangat bikin YouTube, Le. Gua udah bilang lu kan, kalau lu semangat bikin YouTube, lu harus mau diajak collab lu, ayo lu. Atau siapa harus, enak aja. YouTube gua, mau suka-suka gua. Itu kan kode etik peraturan tidak tertulis dalam YouTube, lu tuh harus sering collab. Kagak ada. Nanti kalau apalagi kalau lu ngajak kalau lu ngajak bintang tamu ke YouTube lu, bintang tamu itu punya channel YouTube, lu harus mau diajak jadi bintang tamu di acaranya YouTube dia. Wah, nggak harus. Ya iya dong. Kalau lu nggak mau datang ke YouTube-nya dia, lu jangan ngundang YouTuber. Oh, berarti gua nggak akan ngundang tamu-tamu yang punya YouTube. Iya. Ya, itu aja. Gitu aja udah. Siapa yang punya? Karena banyak. Kalau lu ngundang orang yang punya YouTube, pasti lu diajakin lagi. Ah, gue ngundang lu. Gue udah di YouTube lo. Ya kan? Desta belum di YouTube gua, Desta. Nanti kan Desta harus mau. Kan mau dia sebenarnya, Le. Harusnya kan Jogja kita besok harusnya. Oh, iya. Mau dia, Le. Cuma gara-gara Merapi ya. Iya. Jogja Merapi. Emang Merapi ya? Bukannya level 3? Oh iya. Iya, level 3. Oh. Sen, tapi lu kan berarti sekarang status lu basis di 3 band gitu. Di Good Night, di Serdendi. Iya. Udah. PDS gua kan ini. Substitute doang gua substitute. The Case emang gak lu hitung? Oh iya. Kenapa lo? The Cash. Nggak masuk hitungan band lah itulah. Nggak masuk lah, Le. Gila lu, masa gituan dihitung band sih? Punya album. Iya, tapi nggak masuk hitungan band lah itulah. Berapa album, Mas? Wah. 1. Tapi kan kemarin tahun ini aja lu udah manggung 2 kali kan? Iya. Ya kan suka-suka gue, manajernya gue. Apa beda? Enggak, lu pertimbangannya gabung sama band itu apa, Sen? Yang pertama teman-teman. Yang ya gue kan sama Bondi sama Batman sama Om Leo kan dari gue masuk IKJ ya sama Bondi sama Batman. Bahkan Club 80s dulu Batman yang buat. Yang penting gue bisa bersenang-senang bersama teman-teman gue sih, itu doang tuh. Mencurahkan ide-ide, mencurahkan banyak gimmick-gimmick yang selama ini, dulu kan Club 80s bagian gimmick kan gua, manggung gimana, ini aransemen gimana gua gitu. Jadi ya di sini bisa gua aplikasikan ternyata gitu. Walaupun orang bilang Henry Ahmad Dhani Foundation, tapi dia sangat terbuka buat buat menyumbang banyak ide. Emang Batman ini diktator di Good Night? Banget sebenarnya dia. Ini gue yang maksa ini. Bikin, pakai Instagram lo. Kagak. Dia harus menjadi gitu, Le. Lu bayangin, dia ngeband sama Om Leo. Kalau dia nggak jadi diktator, mau jadi apa bandnya? Lu bayangin lagu tamat ya. Lagu tamat itu. Tahu-tahu satu hari di grup,
Batman ngirim, nih hasil mastering, final mastering. Kita semua, terus Om Leo, hah? Lagu apa ini? Kok gue gak terlibat? Anjing banget Om Leo. Makanya kita bilang, udah Om Leo, dengan lo tidak terlibat, berarti lo udah cukup terlibat di Guta Galactic. Daripada menghambat ya, menunggu keterlibatan Iya, gitu. makanya. Daripada menghambat. Daripada nggak jadi-jadi lagunya ya. Emang si Om Leo kemana aja sih, Bet? Om Leo tuh pas schedule rekaman tamat itu sehari sebelumnya di karaoke di Jogja, dan kita lihat di story-nya ramai banget, nggak ada yang pakai masker, party aja udah, party loss gitu. Terus kita lihat kan, anjing lo Om Leo lo, yaudah lo nggak usah datang ke studio deh, jangan lo nggak usah rekaman, kita tolak gitu, temen nggak ada yang mau ketemu dia. Takut lah. Gila tuh. Ya kali. Oh, demi keselamatan bersama ya. Iya. Makanya dengan dia tidak terlibat, dia udah sangat terlibat. Nah itu dia, kalau ntar kita punah. Tamat beneran. Daripada ada klaster ini ya, klaster wave. Cluster Suges. Tapi lu dengan musiknya Good Night yang sekarang, oke nggak, Le? Kan sekarang kan dark gitu ya. Iya, kalau gua sih ngelihat ini bagian dari perkembangan psikologis pemainnya ya. Dulu kan waktu masih muda pengennya senang-senang, lagu-lagu yang anthemic, party-party. Ya sekarang gua rasa ya mungkin psikologisnya karena Batman-nya udah punya anak 2, nggak mungkin lagi kayaknya kalau terlalu ceria-ceria senang-senang beat-beat yang membangkitkan gelora berdansa ya. Iya sih. Iya nggak, lu merasa udah tua nggak lu, Bet? Iya, gue udah nggak relate sih sama yang mood yang dulu udah berubah lah. Sekarang emang ya begitu moodnya. Makanya Gelap. iya, lirik-liriknya pun kan kayak lebih kontemplatif, iya nggak menurut lo? Kontemplatif itu yang gue suka dari lo tuh. Banyak hal-hal yang anjrot nih orangnya. Biasa Yang mana aja tamat sih. sama Misteria nih? Yang tamat kan itu kayak ya kontemplatif, luluh lantah, porak-poranda, lu tuh kayak sebenarnya sedang merenungi gitu. Iya sih, tapi sebenarnya emang walaupun 2020 kacau banget, mungkin gue nggak terlalu seporak-poranda itu, tapi emang gue nggambarinnya secara universal, makanya gue bilang sebenarnya lagunya sih perasaan hancur lebur yang universal. Bisa aja lo lagi ditinggalin cewek lo gitu, atau diputusin, atau cerai dengan istri lo, atau kayak gimana lah, kayak gitu sih sebenarnya lebih universal sih, bisa apapun. Dan ternyata makanya gue bikin liriknya juga terdengar universal, jadi bisa relate ke 2020 juga. Tapi kalau buat lu kehadiran Vincent sama Hans itu gimana dari sisi band? Itu emang sesuai sama yang gue mau sih. Maksudnya kayak waktu kenapa gue ngajak gitaris, dan maksudnya gue butuh basis dan gitaris itu emang ya seperti itu, seperti album Misteria dan Tamat itu yang maksudnya emang udah sesuai sama yang gue bayangin lah, kayak gitu sih. Ya terutama dengan Vincent dan Hans, maksudnya mereka emang musisi udah lama juga, jadi gue nggak perlu ini lagi, dan gue udah tahu karakter mereka. Vincent ada bahasa banyak juga, tinggal milih yang ini S, bahasa S, yang ini S. Akhirnya alat-alat lu kepake ya. Kepake Le, bukan hanya ngejam di Tonight Show punya lu. Emang suka ngejam itu? Suka. Lu tuh kayaknya memang naluri ingin dilihat sebagai musisinya tuh begitu besar, tapi pencapaiannya kurang ya, gimana? Hai, naluri lagi. Bukan pengen dilihat, tapi hatinya gitu, kayak hati gue di sini nih. Tapi kok kayaknya orang nggak ngelihat begitu ya gitu. Iya, maksud gue kan gitu. Karena hati lu di musik, lu tuh sebenarnya pengen nunjukin, gue ini musisi, tapi kenapa gue tidak dianggap gitu kan? Iya Le, gue nggak dianggap Le. Gila. Ya orang buktinya ini dari tadi komen-komennya lebih banyak Bang Es, ganteng Bang Es, apa.
Ya, Nggak, gue tadi lu menikmati ngomong saat-saat apa? terakhir gue bersama Instagram ini, Lale. Asik. Oh, sus. Kenapa lu mau kemana? Enggak, gue 2021 pakainya akun Instagram gue ini jadi bisnis, udah yang megang orang, gue tidak. Itu aja. Mau diambil GE, jadi Instagram GE. Iya, iya. Biar banyak followernya. Langsung tahu-tahu udah banyak aja. Orang nggak sadar, ini kenapa promo GE muncul mulu, ya kapan gua follow-nya. Tukeran. Ya bagus tuh, kayak YouTuber siapa yang kemarin itu kan menghibahkan ke yayasan, lalu ngasih ke band lah. Oh iya benar. Emang ada? Ada siapa namanya lupa. Ngehibahin apanya? Akunnya? Adalah, Akun YouTube-nya. iya. Tapi saya lu tadi kan ngomong apa, lu menyumbangkan gimmick atau apa ke emang apa yang disumbangkan ide buat Good Night Electric yang Kayak orang nggak tahu? beberapa lagu buat kemarin kita main di virtual. Bet giniin, Bet. Awalnya giniin, Bet bagian ini begini gitu. Walaupun nggak semuanya bisa terrealisasi ya, cuman yang kayak begini-gini aja deh, kayak promo gitu. Mau berpromo ini tamat ya, kalau ngikutin GE sendiri ya begitu aja, mereka emang begitu lah, yang ngeluarin lagu udah bias gitu. Sementara kan otak gue nggak gitu, gue yang enggak nih harus jadi sesuatu, bikin apa, bikin ini gitu. Jadi harus ada kayak di awal tahun gue yang ngajak mereka, yuk di rumahnya Batman yang sangat mewah itu kan atasnya ada rooftop tuh. Luar biasa ya, luar biasa. Kalah kaya lu kalah kaya Sen lu. Lu naik liftnya waktu itu kan, Le? Naik. Itu rumah pertama yang rumah teman pertama yang ada liftnya, gue jadi bisa bangga. Gue punya teman yang rumahnya ada lift. Iya, kayak awal tahun gue pengen, kemarin bilang anak-anak, yuk awal tahun bikin showcase di rooftop rumahnya Batman gitu, kayak Beatles yang last konser ya. Iya. Kayak juga berpolisi. Oh, nanti kita panggil polisi buat gimmick. Wah, ditangkap polisi, tapi gimmick aja. Polwan ya polisi. Iya, bikin hal-hal kayak gitu, aktivasi yang mereka nggak tahu kenapa kalau Batman tuh gimmicknya lebih kerjasama sama coklat. Kan aneh, kerjasama sama coklat. Besok lagi mau kerjasama sama ada satu brand clothingan ya, kalau jadi bukan apa, inilah streetwear gitu. Batman yang gitu-gitu gitu, cuman yang untuk ngedukung si single-singlenya, ngedukung bandnya, gue banyak ide-ide di kepala gue. Yang dimana dulu kalau gue bersama band gue yang dulu selalu gue utarakan tapi selalu dimentahin. Gitu. Kenapa? Enggak. Berarti sebetulnya pola pikir lu tuh mainstream banget ya kalau dalam hal promosi sebetulnya. Enggak juga lah. Iya kayaknya. Iya dong. Lebih mainstream dibanding mereka, iya. Iya, mereka tuh kan cukup dengan keluarin pipiltin Cocoa dan Good Night Electric cukup. Iya. Iya. Jualan merchandise gitu aja udah. Iya, kan kalau di kepala gue nih, wah bisa dibikin begini, wah promonya begini, ini apa kerjasama sama ini bisa gitu. Kayak radio aja ternyata berhubung bini gue orang radio, jadi gue yang jalan kemarin tuh sama bini gue. Radio ini, teleponin MD-nya ini. Ternyata ya dan mereka pun nyadar gitu bahwa mereka nggak, dari Good Night Electric dulu nggak terlalu mikirin gituan gitu. Emang ada radio yang mau muter lagu Good Night Electric? Udah dong, dengarkan di Female, di Delta, di Hard Rock dan Trax katanya minggu depan. Kadang-kadang radio kita cuma muter sekali karena nggak enak, terus selebihnya nggak diputer. Oh, liatin aja MD-nya, nanti gue musuhin lu. Nah, saatnya gunakan pengaruh lu, Sen. Iya, kan selama ini gue membantu radio-radio. Lu interview apa, ayo gitu. Sekarang saatnya mereka balas budi. Di Prambors diputer nggak di tempatnya Desta? Oh iya, Prambors. Prambors masih bagus hasilnya? Bagus ya? Bagus lah, itu buktinya si Desta kaya gara-gara dari Prambors, salah satunya kan. Iya sih. Tapi Desta orangnya nggak mau bantuin temennya kayaknya. Ya udah, lu lewat Ginanya aja deh.
Ah, Gina lagi. Siapa tuh kita? Mika Gina, partner Desta. Ya lu ini aja. Tuh, MD-nya bayangin. lu kenal nggak? Apa? Masih Apa? ada yang nanyain Good Night Electric tuh apa sih gitu. Di sini nih komennya tuh. Hey, Absurd. Vincent Mania, Good Night Electric itu bandnya Vincent. Vincent ini menjadi pemain bass di bandnya yang bernama Good Night Electric. Silakan Nah, dilihat video klipnya di YouTube channel Good nah Night Electric. tuh. Kalau kalian Vincent Mania sayang Vincent, kalian juga harus apresiasi sebagai musisi. Vincent ini bukan cuma ganteng dan lucu, tapi juga pemain bass yang bagus. Udahlah, nggak usah lo promoin lah, Le. Kan daripada nanya-nanya, ini dari tadi mereka tidak mengerti. Bener sih. Buat apa kalau kita tidak terangkan maksud dari tujuan IG live gini? Cara lo menerangkan gitu sih. Kok gitu? Kalau nggak gitu nggak ngerti mereka, Sam. Oh iya, oke. Dari tadi soalnya kita ngobrol-ngobrol aja nggak ada yang ngerti, makanya harus diomongin gitu. Tuh kan, kalau yang pinter mah dijelasin dong. Nah, yang tadi kan banyak yang nggak ngerti, dipikirnya. Dan tadi juga pasti ada yang nanya, itu siapa? Mas di sebelah Vincent, kok ikut-ikutan? Mas. Ada nanya ya? Mas lagi. Pasti kan ada kan? Pasti ada, pasti. Enggak, pasti ada di sebelah yang tadi apa bingung-bingung kenapa siapa. Leh, tapi yang kerjaan lo Bagus, yang di bagus. YouTube yang di apa? 3 pot itu apa sih? Yang itu ya, wawancara aja, talk show juga. Tapi yang satu lu- sama kelas. Tapi nggak takut beririsan dengan konten lo kan sama, Le, begitu-gitu juga. Le. Kalau di konten gue kan lebih bebas. Gue yang milih. Kalau di konten si Oh. kelas mile, klien yang milih. Selain gue yang ngajuin, klien yang milih. Kalau di konten yang si kelas mile kan kameranya bagus, ada 5. Oh iya. Gambar Lu megangin, jernih, editing. Iya, bisa manggung. Kalau di konten gue kan ya suka-suka gue. Gue bisa ngobrol bahasa Sunda sama Ariel kan. Iya, benar. Berarti, Sen, selama ini lu baru manggung berapa kali sama Good Night? Banyak sih, ada. Kalau yang panggung sebelum COVID sekali, itu yang promonya single minus dopamin. Tapi setelah Launching. itu live ya launching. Habis itu live streaming semua, live streaming 5 kali ada ya? untuk di COVID ini sih di era sekarang sih cukup banyak sih. Cukup banyak, Le. 5 kali ya. Lebih dari 5 kan. 5 apa 6 gitu. Live streaming tapi. Good Night Electric dengan di band lain apa bedanya? Ya ini nggak ada drummer yang tadi gue bilang, Le. Lo harus dengan program gitu, drumnya bukan manusia gitu. Jadi ya tugas gue memanusiakan band ini sebenarnya. Iya kan, kalau mereka biasa dengan program gitu, drum yang konstan, apalagi buat live gitu ya. Ya gue sadar Batman ngajak gua ngisi bass di sini jadi basisnya untuk memanusiakan band ini sebenarnya. Ya susahnya ya itu nggak ada orang yang bisa. Kalau sama drummer kan gua lihat-lihatan terus ini gitu ya apa drum and bass-nya dapat gitu. Kalau ini enggak, gua udah benar-benar dengerin duk tak udah metronomnya aja udah. Bahkan main synth bass. Iya, main synth bass. Berarti ini tahun depan lu bakal rilis album baru nih GE ini, Bet? Insya Allah. Tahun depan sih mungkin kita masih lanjutin recording sih, karena masih ada sekitar 11 lagu lagi lah, masih 11. Udah ada 11 demo yang belum di workshopin sebagian, tapi udah didengerin ke anak-anak. Pengennya sih mungkin akhir tahun depan kali ya, mungkin. Prediksi aja sih. Tergantung kondisi tahun depan juga sih. Jadi 11 lagu ini demo lu sendiri yang bikin? Apa gimana? Enggak,
ada si Bondi bikin juga, bahkan Hans juga sempat ngasih kayak gitu. Vincent juga ada nih satu lagu. Kan kalau instrumental. Instrumental. luar biasa. Belum ada lirik, apa mau dibikin instrumental terus? Emang rencananya mau instrumental. Cuma nggak tahu ntar kok tiba-tiba berkembang. Belum digarap. Masih dikumpulin di satu folder. Demo gitu. Gue kan selama ini bikin sendiri gitu di rumah bikin lagu. Cuman gue gak pernah berani kasih dengar orang, nggak pernah gue mau seriusin gitu. Kemarin Batman, wah sini kasih. Gue memberanikan diri lah. Nih ada satu lagu, tapi kayaknya gue konsepnya instrumental gitu. Soalnya kemarin apa? Soalnya output yang gue bikin nih, kalau lagu yang dari gue bikin kebanyakan lagunya pelan semua, terus agak dark gitu. Jadi enak sih anak-anak ngasih beberapa materi juga tuh kayak Hans, Bondi, Vincent. Kalau Vincent juga tetap dark sih ya kemana. Tapi si Bondi sama Hans lumayan upbeat temponya. Jadi mungkin ntar bakal ada lagu yang ceria mungkin di album berikutnya. Walaupun liriknya kayaknya enggak. Secara lagunya iya sih. Tapi liriknya tetap depres. Lebih enak nulis lagu sedih dibanding lagu happy ternyata. Kenapa lebih enak nulis lagu sedih? Nggak tahu, kayaknya karena suasana hati lo lagi sedih, Bes. Oh gitu ya? Enggak, kalau nonton film-film drakor. Sekarang kan gue nyari inspirasi kan, kalau nulis lirik tuh kebanyakan sekarang nonton film gitu kan, atau nggak baca. Kalau nonton film-film yang happy gitu, yang love story yang happy ending gitu, kayak nggak inspiring gitu. Gue malah kemarin tuh terakhir terinspirasi sama film itu loh, apa yang It's the end of fucking world, tau gak lo? Oh iya. It's the end of the fucking world. Ada yang isi musiknya Graham Coxon kan? Ya, yang ada di Netflix lah. Cerita tentang dua pasangan kayak Sid and Vicious gitu, kayak Sid Vicious gitulah. Kayak Sid and Nancy. Mereka bukan mereka bukan couple yang favorit gitulah, Backstreet terus yang mereka kayak me and you versus the world gitu. Nah itu lebih menarik sebenarnya. Maksudnya kayak lebih seru gitu diangkat dibanding yang cinta standar gitu. Gitu sih. Sen, kenapa lu tadi lu bilang punya banyak stok lagu di rumah, tapi kenapa nggak pede ngasih ke orang? Lu masih nanya aja Dari obrolan kita harusnya lu bisa paham. Tapi kan ini kan bukan maksudnya ini kan musik, bukan lu ngomongin. Tapi nggak pede, gue nggak pede, nggak pede untuk gue bikin musik tuh, bikin lagu di rumah tuh kayak gue ngelukis gitu. Ya buat gue seneng aja, bikin gue happy gitu, bukan. Katanya jiwa lu, hati lu musik. Katanya hati lu musik. Iya. Harusnya lebih ini dong, lebih pede kalau lu ngomongin musik. Ya itu gue pede, gue kasih Batman satu lagu. Di antara sekian banyak lagu yang ada di rumah lu, kenapa lu ngasih yang itu? Yang kayaknya cocok aja dengan yang lagi Goodnight Electric terapkan gitu. Oh ya. Yang dark. Secara ini masih. Iya. Sendu-sendu gitu. Ya. Nggak denger, Lek. Suara lu hilang, Lek. Bet, kan dari kalau ada. Coba udah ya. Jelas. Kan dari dulu si GE itu selalu ada konsep visual dari sisi fashion. Era ini apa konsep fashionnya? Nggak ada sih, kita sekarang sih lebih ke kasual sih sebenarnya. Tapi tone-nya emang yang tone down gitu, kalau nggak hitam terus gelap. Karena emang sekarang terakhir ini Goodnight manggung pakai background visual gitu kan. Jadi kita lebih fokus di si membernya semua gelap mostly, terus background-nya kita emang ada visual gitu, visual khusus. Kalau ngelihat si fans GE sekarang itu apa bedanya dengan fans GE waktu era lu Raja Pensi? Bedanya apa ya? Masalahnya yang sekarang nih gue belum ketemu langsung sama audiensnya, baru sekali manggung doang tuh pas terakhir yang di Februari sebelum COVID.
Sebagian sih masih ada beberapa yang lama-lama, tapi emang yang lama-lama rata-rata udah pada punya anak, udah jadi bapak-bapak di pekerja. Yang baru-baru menurut gue lucu sih, maksudnya mereka kayak gimana sih yang pendengar musik-musik side stream itulah, yang masih antusias beli merchandise, terus yang beli kaosnya Good Night segala macam, terus yang suka japri-japri di media sosial. Kadang-kadang kalau gue lagi nge-DJ set mereka dateng gitu kayak ya bedanya ya mungkin sekarang mereka nggak ngerasain warna-warninya GE yang dulu kali ya. Dulu kan GE kan yang warna-warni, terus yang kaku-kaku seragaman. Sekarang udah lebih chill, lebih casual kayak gitu sih. Mungkin yang itu yang mereka nggak dapetin dari GE yang lama, GE yang baru. Kalau lu ngelihat industri sekarang gimana? Wah. Industri musik sekarang. Hah? Apalagi? Dari ulang. si band. Ada nggak sih? Nggak ada. Kalian ngelihat industri musik sekarang gimana? Sekarang sih menurut gue sih hot banget sih, super hot. Soalnya apa ya, sekarang eranya beda banget sama zaman dulu ya. Dulu tuh kita mau bikin album aja mikirnya kayak gimana sih caranya bikin album gitu ya, bikin lagu lah, bikin musik, terus gimana cara distribusiinnya, gimana cara promosiinnya. Lo harus ada bantuan gitu kayak label ya. Dulu tuh sebuah band tuh kayak perlu banget label, karena label yang bakal ngebantu lo untuk nyari, ya maksudnya ngedistribusi musik lo, nyari media, segala macem lah, ngepromosiin, ngebantuin. Kalau sekarang tuh lo bisa promosiin segala-galanya sendiri, lo bikin video klip sendiri, tinggal upload di YouTube, media juga lo tinggal cemplungin aja di media sosial, terus kayak gampang lah istilahnya, kayak sekarang tuh ngedistribusin musik lo sendiri tuh sangat mudah. Jadi menurut gue sekarang tuh super hot nih, industri musik di Indonesia super hot, karena musisi-musisi bisa lebih independen lah dibanding zaman dulu. Kalau dulu ya gitulah, maksudnya kayak ada keterbatasan dengan distribusi dan promosi ya. Kalau sekarang lo bisa distribut sendiri, bisa promosi sendiri, bisa lo lakuin semua sendiri lah gitu lah. Produksinya sih, produksinya tuh gampang banget. Kayak gue dalam waktu 2 bulan terakhir aja, gue kayak lagunya Iga Masardi yang Sesuai Titik, single barunya Iga, kan gue yang ngisi bassnya. Itu cuman gara-gara ngobrol-ngobrol, gue ngajakin dia nge-jam kemarin, bikin coveran ini yuk, ayo gini-gini, lu mau nggak bantuin gue ngisi single gue yang nanti mau keluar? Dikirimin lah, gue tinggal di email sama dia, gue ngisi di rumah, gue kirim lagi ke dia. Terus kemarin juga gue baru ngisi buat single barunya Sardendi juga, produksi aja udah di rumah. Yang buat soundtrack, nanti gue mau bikin klipnya juga sama si Rico Moka, gitu gampang banget asli. Tapi iya, jadi lebih mudah ya sebetulnya. Asli. Lebih enak nggak ngeluarin ide berkarya kalau gitu? Atau gimana? Kalau ide karya sih sama aja lah, tergantung moodnya sih. Cuman sekarang mungkin banyak ini aja ya, banyak motivasi aja, maksudnya kayak ngelihat banyak musisi-musisi muda bagus-bagus, well produced, dan mereka juga punya banyak ide-ide cemerlang itulah, maksudnya dalam mempromosikan karyanya, memarketingkan karya-karyanya. Itu lumayan jadi motivasi buat kita sih sebenarnya. Gitu sih. Kalau lo sendiri lo ngeliatnya gimana lo dari mantan wartawan musik Rolling Stone gitu, dan walaupun lo nggak sekarang bukan seorang wartawan ya sebagai profesi, tapi gue yakin lo masih ngikutin musik sekarang, lo masih dengerin, lo masih merhatiin gitu. Gue berapa kali juga ngeliat lo nge-review albumnya siapa gitu. Iya, kalau menurut gua, kalau anak-anak muda sekarang ini kelebihan manfaatin media sosial dengan baik ya. Mereka zaman dulu kan orang harus promo ke majalah-majalah, ke radio-radio, manggung-manggung di pensi, baru jadi gede kan, kayak eranya si Good Night dan Upstairs dan Seringai jadi raja pensi kan, itu paling juga cuma MySpace kan zaman dulu mah. Itu pun MySpace terbatas, anak-anak cutting edge doang yang ngerti MySpace kan. Iya, dan belum ada smartphone juga dulu.
Iya, sekarang mah gua rasa anak-anak sekarang tuh pada pinter manfaatin medsos, jadi banyak yang maksudnya bisa bandnya terkenal banget tanpa ada di media massa yang gede gitu. Rolling Stone udah bubar aja banyak band-band indie yang terkenal maksudnya. Itu kan berarti hebat ya. Iya, 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 iya. Nah, Udah gue nggak setuju tuh. tergantung. Lo bilang ngomong band-band indie, kalau sekarang kan bilangnya musik indie. Wah, aliran indie Iya. apa lagi kalau jadi Ya, satu musik. genre gitu indie apaan? Karena Iya, gue dulu nggak, gue tolonglah. baru ngobrol kemarin sama Desta, kita nggak pernah kenal indie ya, kita dulu kenalnya underground gitu, underground. Yang kita tahu indie dulu tuh Pure Saturday karena mereka memproduksi albumnya secara independen sendiri tanpa label dan lain-lain gitu. Iya, zaman dulu kan ngomong underground karena kalian anak punk. Iya sih. Iya kan pasti ngomongnya Tapi taunya underground, gitu lah. underground. Iya. Zaman Underground dulu gitu ya. kan yang disebut band indies tuh band Britpop kan, indies. Iya, indies. Bukan indie. Iya. Musik indies. Iya. Sekarang ya iya, kalau musik mah nggak ada yang indie, kalau band ada band indie, band major. Yo, Mungkin kalau musik lebih kayak side stream sama mainstream kali ya. iya, iya. Jadi emang lebih kayak ini musiknya mainstream nih, yang ini side stream kayak gitu sih. Kalau independen emang lebih kayak cara kerjanya aja sih sendirian, semuanya yang lebih independen aja. Sekarang jadi gaya hidup, Bet. Indie banget loh. Fuck, indie banget apaan? Peler. Iya, Indie banget. dan karena Apa, Le? indie banget itu kalau kumis lu tipis, Apa, Le? terus lu pakai tote bag kemana-mana, nah, baju dimasukin. Ini kaos lu dimasukin. Kumis tipis banget. Lu nggak indie dong? Kurang indie. Kan? Gue. Iya tuh. Tebel. Ala-ala kopi Kurang, gitu ya, kurang. kopi air. Kopi air. Iya. Itu mau kumis Ala-ala pasis. Firsa Besari kan. Kopi mah. Kumisnya pasis. Tapi berarti si Good Night Tapi, belum Le, sempat manggung gua di nanya lagi. apa? Tadi lu bilang sekarang band sekarang banyak yang pinter banget memanfaatkan sosial media. Satu band yang lo bilang, wah ini band pinter banget memanfaatkan sosial media siapa? Fish ya, gua rasa ya Fish itu Ya, pinter. setuju gua. Dari si Baskaranya sih terutama ya. Kan dia kalau di Twitter dia pinter banget. Twitter itu segmennya kan ya kata-kata dia jago banget, maksud gua rasa jago tuh dia tuh memanfaatkan. Buktinya si Virsa tuh hebat, dia di Twitter kenceng, di Instagram kenceng. Iya, setuju. Banyak kok, gua rata-rata band-band yang bagus tuh bisa memanfaatkan media sosialnya dengan bagus. Lihat aja minimal kalau band bagus, buktinya band bisa memanfaatkan media sosial dengan bagus kalau kita lihat feed-nya keren-keren. Iya. Apa ya keren? Foto manggung nyari fotografer bener. Nah itu ciri-ciri band sekarang tuh gitu, dia manggung nyewa fotografer yang beneran gitu. Jadi ketika tampil di feed keren bandnya gitu. Jadi kan menambah kredibilitas band. Itu kelihatan lah. Fotografer kita bener nggak? Bener dong. Le, ada Desta tuh, Le. Mana Desta? Emang datang? Ada tadi tuh, Desta. Oh, ada yang ini ya, laporan ya, ini follow. Kayaknya. Lu diomongin Pak lu Desta langsung. datang tuh. Tahu aja dia. Sirik dia nggak punya band sekarang kan, The Case kan nggak jelas. Soalnya lu baru Soleh, lo kenapa ngata-ngatain? Ini Desta tuh tidak bijak, lu kasih tahu dong, teman tuh. Dibahas lagi. Lagi. Padahal Club Etis aja udah bubar. Maksudnya lu aja udah pada cabut dari Club Etis.
Desta, Gue ikut. Vincent, Dia WhatsApp gua, Le. Vincent aja. Apa? Kenapa? Tuh. Ayo dong, gue ikutan live dong. Udah gue request. Bangke. Emang bisa bertiga? Emang bisa bertiga? Kalau Jangan. bisa kan? Bisa bertiga, tapi kan ini tentang Goodnight Electric, bukan tentang The Cash. Le, emang bisa, Le? Bertiga, Le? Coba aja, coba. Bisa nggak? Gue nggak ngerti. Nggak bisa. Enggak, kayaknya kalau berdua Nggak. sih. Kalau bertiga, kalau ngobrol doang bisa. Katanya nanti ada Instagram kemarin. Iya, kemarin gue baca ada artikel Instagram lagi progres buat bisa live berempat nanti. Serius? Iya. Emang Gila. bisa ya? Coba. Coba Yang- Jo, orang-orang Wah. pada bilang bisa, gue bingung deh. Kagak bisa. Makin Yang- ribet yang mulai aja dulu dua siapa? akun. Yang mulai apa, Roy? Dua akun aja pelepan mulu sinyalnya, apalagi 4 akun. Coba, Kata dia udah request, tapi nggak ada. harusnya Yang mulai si lu apa, Desta Roy? Gue. di tempatnya Vincent. Iya, nggak Coba ada. lihat. Mana nggak ada? Nih, Nggak bisa lah, mana bisa bertiga, lu gila. itu semua pada bilang bisa bertiga ini, bisa gimana caranya? Tahu.